Oke, kali ini kita akan ah Oi. Kali ini kita akan bahas tentang scene pembuka film The Rings yang rilis pada tahun 2002. Film ini disutradarai oleh Gore Verbinski. Film ini mendapat rating lumayan di Rotten Tomatoes. Untuk filmmaker pemula mungkin scene ini bisa memberikan kita gambaran bagaimana membangun tensi film yang durasinya kurang dari 5 menit. Ya, mungkin film pendek like Oz yang durasinya kurang dari 1 menit bisa menjadi contoh. Tapi di sini ini kita bisa mendapatkan gambaran lebih banyak lagi dan hook yang lebih banyak. Kali ini kita hanya akan menganalisis scene ini saja. Jadi anggaplah ini film versi pendeknya. Jadi langsung saja kita mulai analisisnya. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang akan membuat film pendek bergenre horor. Yang pertama, ide cerita. Dari scene ini ceritanya simple. Seorang perempuan sendirian di rumah, kemudian dia bertemu dengan hantu yang keluar dari TV. Tapi yang menjadi sedikit pembeda dan menjadi orisinil adalah hantunya dan cara munculnya. Hal ini juga yang bisa membuat film Lights Out diangkat ke layar lebar. Untuk teman-teman yang akan membuat film pendek, carilah ide yang menarik dan sedikit berbeda. Siapa tahu film teman-teman bisa diangkat ke layar lebar, misalnya film Makmum. Yang kedua, di film ini banyak sekali hook yang membuat kita tetap fokus dan tensi yang terus naik. Di scene ini, ada sekitar 14 gambaran yang membuat kamu mengerutkan kening dan 6 part yang membuat kamu merasa disitulah jump scare-nya. Tapi lagi-lagi dipatahkan. Di detik awal scene ini sudah membuat perhatian kita terfokus. Pada awal mulai sudah ada sesuatu yang aneh dari TV yang tiba-tiba hidup sendiri. Padahal ini scene opening dari film panjang. Openingnya pun sudah menaikkan tensi. Mari kita bahas partnya satu persatu. Di part yang pertama, tiba-tiba TV-nya hidup sendiri. Dan ini scene-nya berjalan 7 detik. Di detik ke-42, kita kembali dinaikkan tensinya dengan tiba-tiba TV-nya hidup lagi. Di part yang ketiga, kita diberikan sedikit jump scare, tepatnya di 1 menit 11 detik. Tiba-tiba ada suatu hal aneh yang muncul. Pintu kulkasnya terbuka sendiri. Dan ini tak lama dari part sebelumnya, jump scare itu tadi. Tak lama kemudian kita dibuat fokus dengan gambaran yang membuat kita akan terus menatap ke lorong itu. Ya, mungkin kita akan mengharapkan sesuatu, tapi kemudian dipatahkan lagi. Di part berikutnya kita diperlihatkan ada sesuatu yang aneh di lantai dan di gagang pintu. Dan itu memancing si pemerannya untuk membuka pintu kamar itu. Jika kamu lihat dari chartnya dari part ke part, itu sangat rapat. Itulah yang membuat penonton kita tetap fokus dan tensinya tetap terjaga. Banyak dari filmmaker pemula cuma mementingkan jump scare-nya. Jump scare tidak hanya dan selesai. Walaupun filmnya pendek, kita harus membuat film itu akan teringat oleh penonton kita. Bayangkan jika film kamu durasinya 2 menit hanya fokus pada jump scare di akhir. Sisanya hanya cerita yang monoton. Bisa jadi video kamu di skip dan akhirnya jump scare-nya nggak kena, atau sound-nya yang bikin kaget. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah shortlist-nya. Jika dilihat dari shortlist-nya, di sini ada sekitar 28 gambaran atau 28 potongan. Jika kita lihat setiap gambarannya, selalu ada sesuatu hal yang aneh, kemudian respon dari pemerannya. Saat gambaran TV-nya hidup, berikutnya adalah gambaran respon dari pemerannya. Kemudian ada tracking yang menuju ke TV yang hidup. Gambaran berikutnya adalah respon dari pemerannya. Di sini kita diberikan gambaran close up dari remote, kemudian berikutnya gambaran si pemerannya yang mematikan TV. Kemudian kita diberikan lagi gambaran TV-nya yang sudah mati, dan berikutnya si pemerannya yang jalan menuju ke arah pintu. Tapi kemudian kita diberikan suatu keanehan lagi. TV-nya kemudian hidup kembali, dan di gambaran berikut respon dari si pemerannya. Saat gambaran pintu kulkasnya terbuka, gambaran berikutnya respon dari si pemerannya lagi.
saat jump scare-nya diawali dengan gambaran dari TV-nya, kemudian respon dari si pemerannya. Yang keempat, kita akan membahas bagaimana komposisi, kamera movement, kamera angle, dan tipe shot. Untuk respon pemerannya, kebanyakan menggunakan long shoot, medium shoot, close up, high angle untuk memperlihatkan pemerannya ketakutan, dan extreme close up. Untuk meningkatkan tensi, di scene ini menggunakan kamera movement, panning, dolly shoot, tracking shoot, zoom in, dan zoom out. Di sini komposisinya membuat tensinya tetap terjaga dan mata kita tetap fokus pada hal-hal yang aneh. Yang kelima, color tone. Di film ini, warnanya fokus pada hijau, putih, kuning, dan hitam. Malahan, pakaian pemerannya sudah diatur sedemikian rupa, sehingga menyatu dengan scene yang dibuat. Yang terakhir, jika scene ini adalah film pendek, kita masih bisa menikmati, karena kita tidak akan terganggu dengan bagaimana latar belakangnya, mengapa sehingga dia mendapat keanehan itu, atau latar belakang dari cerita mitologi yang membuat hantunya muncul. Dan yang membuat kita tertarik adalah bagaimana prosesnya, sehingga kita sampai lupa kenapa itu bisa terjadi. Dari sini ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang akan membuat film pendek dengan durasi kurang dari 5 menit. Mungkin jangan terlalu banyak mengambil latar belakang atau sibuk dengan pengantar yang terlalu lama, sehingga fokus penonton menjadi buyar. Oke, mungkin sekian video kali ini. Jika teman-teman punya pendapat lain, bisa komen di kolom komentar. Atau jika ingin kami membuat video analisis lainnya, bisa kamu komen di kolom komentar.